Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu as-salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah Nana Ustazah, kaifa halukunna ya banat? Insyaallah anak kelas 8. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat, ya kan? Dalam menjalankan kegiatan pembelajaran hadis. Oke, anak-anak ustazah semua. Baiklah, kemarin kita sudah belajar tentang hadis keberapa? Dan ternyata masih banyak yang belum setoran. Kemarin kita sudah belajar hadis ke-11, 12, dan 13, ya kan? Masih ada beberapa orang yang belum setoran hadis-hadis tersebut. Dan bukan lagi hadis tersebut, hadis yang kemarin-kemarin juga masih ada yang belum. Nah, jadi Ustazah ingatkan pada kalian untuk segera menyetor hadis yang sudah Ustazah perintahkan untuk disetor, ya. Nah, dan untuk kalian yang belum remedial, silahkan segera di remedial. Yang kemarin katanya janji mau setoran, tapi ternyata tidak ada sampai sekarang. Yang belum ujian, yang belum remedial, Ustazah tunggu sampai hari Ahad. Kalau tidak ada yang menjapri Ustazah, siap-siap Ustazah telepon. Kemudian kalau tidak di setor juga, tak usah ikut ujian mid, ya anak kelas 8. Bagi yang remedial dan yang belum setoran semuanya, kalian kemarin libur, harusnya itu mempersiapkan, bukan malah main-main, dan juga tetap bersama HP-nya. Janji hanya janji. Ingat, ciri-ciri orang munafik itu adalah dia berjanji tapi mengingkari. Ya, Ustazah tunggu, udah Ustazah kasih keringanan untuk setor satu, tapi tidak ada juga yang disetor gitu loh. Jadi Ustazah kasih waktu, ya, sekali lagi Ustazah kasih waktu sampai hari Ahad. Kalau tidak ada yang menjapri untuk ujian ataupun remedial, silahkan siap-siap Ustazah telepon, atau nanti biarkan langsung Ustazah kasih sama Ustazah Nina atau Ustazah Rizka yang mengurus kalian. Paham kalian ya, kelas 8? Nah, untuk hari ini kita belajar hadis ke berapa? Hadis selanjutnya adalah hadis ke-14, ya. Ini juga sudah pernah disetor di kelas 7, jadi tinggal murojaah aja. Harusnya kalau kalian tinggal murojaah itu kan sudah gampang, sudah pernah dihafal dan tinggal mengulang kembali. Tapi kenapa malah tidak ada yang setoran seperti itu? Itu yang sangat dikecewakan untuk kalian yang tidak menepati janjinya, seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita belajar hadis ke-14. Judulnya adalah darah seorang muslim terpelihara kecuali karena berzina, membunuh, dan murtad. Bismillah. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس
wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah rawahul Bukhari wa Muslim. Insyaallah pendek kan? Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? La yahillu damumri'in muslimin. Nah, tidak halal, la yahillu, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, melainkan karena 3 sebab. Apa itu yang pertama? As-saibuz zani, kata Rasulullah, orang yang berzina padahal dia sudah menikah. Nah, dia sudah menikah, dia sudah punya suami, tetapi malah dia berzina, atau dia istilah kita selingkuh dengan lelaki lain, yang sampai pada akhirnya hubungan gelap mereka itu terjadi perzinahan. Wal iyadzubillah. Nah, apa itu kira-kira ya? Kenapa kata Rasulullah itu tidak halal lagi darah seorang muslim yang sudah menikah kemudian dia berzina? Karena berdasarkan hukum Islam, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nah, agar apa? Agar dia tidak berbuat seperti itu lagi. Karena Islam itu sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Jadi maka apa yang harus dilakukan ketika seseorang yang sudah menikah kemudian berzina? Dirajam. Maka bagi seorang yang mungkin dia tidak bisa, dia sudah menikah kemudian dia ingin ingin mendapat perhatian lebih dari orang lain, maka Allah menghalalkan yang namanya poligami seperti itu. Namun orang yang ingin melakukan poligami juga tidak sembarangan, harus banyak ilmunya, harus banyak hartanya, harus banyak juga amalnya, serta banyak dan besar jiwanya. Jadi gak sembarangan. Maka dari itu, bagi seorang suami istri harus bisa menjaga yang namanya kehormatan suami, dan istri juga menjaga kehormatan suami, dan istri juga suami juga menjaga kehormatan istri. Tuh ya. Jadi kenapa hukumannya harus qisas? Karena orang yang sekali sudah melakukan itu pasti dia akan mengulang kembali perbuatannya. Jadi memang harus dirajam supaya terhenti perbuatan-perbuatan yang selaku maksiat seperti itu ya. Bahaya, wal'adzubillah. Semoga Allah melindungi kita agar kita terlindung dari yang namanya perzinahan. Nah, apa itu namanya rajam? Apa itu hukum rajam? Kalau tahu hukum rajam itu apa? Diapain? Dilempari dengan batu. Bayangkan itu, orang yang melakukan perzinahan suami istri yang sudah menikah kemudian dia berzina, dirajam atau dilempari pakai batu. Bayangan itu gimana sakitnya ketika mereka sampai mati, dari hidup sampai mati itu harus dirajam. Itu tujuannya agar apa? Agar tidak melakukan hal perzinahan kembali seperti itu. Bayangkan di Indonesia kalau seandainya hukuman seperti ini diterapkan, mungkin masya Allah semua, tidak ada orang yang namanya selingkuh, tidak ada yang namanya pelakor kayak gitu ya kan. Namun seiring berjalannya waktu, semoga hukum-hukum ini bisa terlaksana di Indonesia sehingga negara kita bisa menjadi negara yang tenang dari
unsur perzinahan. Amin. Nah, setelah yang pertama, maka yang kedua itu apa? Membunuh jiwa dengan jiwa. Apa itu maksudnya? Seorang Islam A dengan seorang Islam B, dia itu saling membunuh. Seorang Islam B ini membunuh si A. Kita tidak boleh membunuh sesama muslim. Darahnya itu tidak boleh ditumpahkan. Maka ketika si A telah membunuh si B, maka si A hukumannya wajib juga dibunuh. Halal darah si A tadi karena dia telah membunuh saudaranya sesama muslim yang bernama si B. Itulah dia kenapa darahnya halal untuk dilakukan proses pembunuhan kembali, ya. Nah, yang ketiga, wattariku lidinihi. Nah, apa itu artinya? Dia itu keluar dari agama Islam atau meninggalkan agama Islam yang kita sebut dengan murtad. Nah, apa itu murtad? Murtad adalah dia itu dari lahir udah agamanya Islam, ya kan? Tiba-tiba ketika dia dewasa, dia mencintai seseorang yang beragama non-muslim. Nah, apa yang dia lakukan? Dia masuk ke agama orang yang dicintainya itu, sehingga apa yang terjadi pada dia? Dia melakukan tindakan meninggalkan agama Islam atau kita sebut dengan murtad. Nah, itu darahnya juga halal untuk kita bunuh orang yang murtad. Namun ketika dia bertaubat, maka dosa itu kembali dia mu'alaf kembali, maka Allah akan ampuni dosa dia. Namun ketika dia masih murtad juga, ketika dia menikah juga ikut agama suaminya, maka hukum qisas pun berlaku pada orang yang murtad. Tapi tidak sembarangan orang bisa melakukan tindakan untuk mengqisasnya. Harus penguasa atau ulil amri, ya. Tidak boleh kita misalnya ana mau saja ana yang menghukum karena ana tahu hukumnya. Tidak boleh, ya kan? Harus pemimpin atau ulil amri. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah al-mufariqu lil jamaah. Itu adalah memisahkan diri jamaah kaum muslimin. Apa itu maksudnya? Nah, ketika melakukan perang umat Islam melawan umat non muslim, nah, dia keluar dari jamaah perang. Dia malah tidak membela agama Islam. Dia ikut membantu kaum non muslim. Nah, itu juga kita boleh atau halal darahnya untuk dibunuh. Itulah kira-kira hadis ke-14 ini, ya. Yaitu tidak halalnya darah seorang muslim. Seorang muslim tidak halal darahnya untuk diperlakukan pembunuhan. Namun halal ketika ada sebab. Yang pertama itu adalah yang pertama tadi apa? Seorang yang sudah kemudian berzina, jiwa dengan jiwa saling membunuh. Yang ketiga itu adalah murtad dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kira-kira hadis ke-14. Nah, kita lanjut hadis ke-15. Di antara akhlak orang beriman, ucapan yang baik, memuliakan tetangga dan menghormati tamu. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim
jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Nah, jadi berkatalah yang baik atau diam, kata Rasulullah. Nah, kenapa kata Rasulullah kayak gitu? Karena Rasulullah itu merupakan orang yang sangat menjaga tutur katanya agar selalu lemah lembut dan berkata yang baik kepada teman, kepada sahabat, istri dan orang yang lebih tua darinya. Nah, apalagi kalian sebagai pelajar yang sudah tahu tata krama dan sopan santun serta akhlak yang baik sebagai seorang wanita dan seorang akhwat seperti itu. Kalian tuh udah belajar bagaimana ngomong yang baik, sampai di sekolah itu dibuat peraturan apabila ada orang yang ngomong tidak baik, maka dicatat sama jasusah dan dilaporkan kepada OSIS. Nah, bayangkan, itu merupakan hal atau adab yang sangat baik dilaksanakan di sini. Coba kalian di sekolah negeri, itu ngomongnya udah biasa, kebun binatang, segala binatang semua diucapkan. Bahkan tidak usah sesama teman, sesama mau guru kepada muridnya itu ngomong kasar. Kalau sekolah negeri yang notabene-nya itu adalah campuran antara Muslim dan Kristen seperti itu ya. Jadi bersyukurlah kalian ketika di sini mendengar ngomong-ngomong yang baik, apa segala macam. Tapi bahkan anak muridnya yang suka ngomong yang tidak baik, sering Ustazah dengar kata-kata yang bilang nggak ada otak. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan, kita manusia ini sangat sempurna, akhwat. Allah ciptakan kita otak dan akal, tapi kalian bilang nggak ada otak. Sedangkan binatang aja Allah kasih otak, tapi nggak Allah kasih akal. Kalian Allah kasih otak dan akal, tapi kalian malah ngomong nggak ada otak kayak gitu. Sangat mudah lisan kalian mengomong seperti itu karena adalah faktor kebiasaan. Nah, kalian tuh perempuan, jadi coba dijaga lisannya untuk berkata yang baik. Daripada ngomong kayak gitu, bagus sudah diem aja lah, kayak gitu ya. Nah, sebagai perempuan kita harus menjaga muruah kita sebagai wanita agar kita dipandang lebih kehormatannya oleh orang yang mengenal kita seperti itu. Dan satu lagi, bertemanlah dengan orang yang baik ngomongnya, baik akhlaknya, sehingga kita akan ketular sedikit kebaikan-kebaikan yang ada pada teman kita. Itu sangat mempengaruhi ya akhwat. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, muliakan tetanggamu itu. Ada tetangga sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa yang harus kita lakukan? Ketika berjumpa, bertegur sapa, salam, senyum. Kalau punya makanan lebih, diberikan kepada tetangganya. Kalau tetangganya sakit, boleh dilihat, ditanya-tanya sama tetangganya. Bukan malah mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau malah memusuhi tetangga kita. Seperti itu. Kenapa? Karena tetanggalah orang yang pertama kali tahu keadaan kita ketika kita lagi sakit atau bahkan ketika kita butuh pertolongan. Gak mungkin orang tua kita yang di luar kota sana yang tahu kan. Terus Ustazah, tetangga ana Ustazah orang Nasrani Ustazah. Terus macam mana Ustazah? Gak mungkin ana mengucapkan salam. Iya, walaupun kita tidak mengucapkan salam, minimal kita senyum, ditegur juga, disapa juga gitu loh. Jangan cuman tutup pintu. Boleh kita gak keluar-keluar, istilahnya itu gak usah keluar, tapi tetap harus menjaga yang namanya
adab sesama tetangga seperti itu. Kita boleh nggak ngasih makanan ke orang Nasrani? Boleh nggak kita nerima makanan orang itu? Hukum asalnya itu boleh, walaupun misalnya dia Kristen dan dia tuh makan B2 misalnya, tapi ustazah dia ngasih makanan yang dimasak ustazah, cuman itu ustazah, boleh Anda makan ya ustazah? Hukum asalnya itu boleh, tapi kita kadang-kadang jijik kan, atau nggak tega gitu makan makanan bekas dimasak dia gitu. Tapi biasanya kan kalau orang-orang Kristen pun juga dia nggak mau memberikan makanan yang dimasak kan, biasanya kayak dia beli makanan kota, atau misalnya dia beli roti yang jadi, itu baru yang mereka kasih, biasanya sih seperti itu gitu. Mereka juga nggak akan mau memberikan yang mereka juga tahu kayaknya kita pun bakalan nggak tega gitu kan makan makanan dia seperti itu. Jadi kita boleh terima makanan dari orang Nasrani seperti itu. Tapi ketika mereka merayakan hari raya mereka, boleh nggak kita datang? Tidak boleh. Boleh kita mengucapkan? Tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada hari raya mereka. Datang berkunjung juga kita tidak boleh. Nah, tapi kalau mereka ngasih makanan ke kita, kita boleh terima. Tidak usah diucapkan selamat atas hari lebaran mereka seperti itu ya. Kira-kira kan? Nah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Nah, terus kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu kalian, kata Rasulullah. Nah, memuliakan tamu itu wajib hukumnya menurut syariat selama sehari semalam, bayangkan. Terus kita juga harus menjaga sikap ketika tamu datang, tidak boleh menyulitkan yang punya rumah gitu ya kan. Nanti mentang-mentang kita tamu adalah raja, suka-suka hati kita lah, duduk tidak sopan, semua makanan yang disediakan kita habiskan, membuat kotoran di rumah tamu kita, di rumah yang si tuan rumah, itu juga tidak boleh ya. Ada adab-adab kita ketika kita bertamu ke rumah orang. Apa? Yang pertama, ketika kita masuk ke rumah orang, ketuk pintunya selama 3 kali. Kalau misalnya dia tidak kita ucap salam terus dia tidak menjawab selama 3 kali, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita pulang. Makanya adabnya ketika ingin bertamu, telepon dulu atau kabar dulu, Fulanah, ana mau ke rumah anti ya, gitu. Jangan langsung datang tanpa kabar. Kan bisa aja mereka juga mau istirahat, terus atau misalnya mereka juga ada kerjaan yang tidak bisa diganggu seperti itu. Jadi itu adab-adabnya ketika ingin bertamu adalah memberi kabar dahulu. Ketika kita ingin memberi tamu, memberi kabar bahwasanya kita ingin datang. Baru yang kedua kita mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Kalau tidak ada tuan rumah maka kita wajib pulang. Terus ketika kita bertamu di rumah orang, ketika menutup pintu, Assalamualaikum. Nah, nggak boleh kita berdiri pas di depan pintu rumahnya. Jadi kita harus miring ke samping sedikit, ketuk pintunya itu miring, jangan pas di depan. Jadi kita tidak langsung nampak rumahnya sebelum dipersilakannya untuk masuk. Nah, kalau sudah dibukanya pintu, kemudian kita belum dipersilakan masuk, kita nggak boleh masuk. Kan ada orang ya kan, tiba-tiba Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung nyelonong sampai dapur. Itu orang yang tidak beradab. Jadi kita adabnya adalah ketika bertamu itu harus mengetuk pintu, kemudian kalau tidak dipersilakan masuk, maka berdiri aja kita di depan pintu itu, nggak boleh masuk kecuali sudah diizinkan masuk. Nah, selanjutnya adab-adab bertamu itu adalah tidak boleh bertamu setelah
atau jam istirahat orang, misalnya jam 10 malam, jam 9 malam, tidak boleh. Kecuali misalnya kita bilang fulana ana mau datang hari ini, oh ya udah nanti habis isya aja datangnya. Nah, baru kita boleh datang ketika dia memerintahkan agar datang jam segitu. Namun kalau misalnya kita bertamu jam 11 malam, jam 12 malam, tidak boleh. Itu tidak ada adabnya ketika bertamu ke rumah orang jam-jam segitu, karena jam-jam segitu adalah jamnya istirahat orang karena telah lelah seharian di siang hari ya. Nah, hadis ke-16 kita lanjut, itu pendek hadisnya. Jangan marah kamu akan masuk surga. La taghdab walakal jannah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ausini ya Rasulullah. Rasulullah, berikanlah dulu aku nasihat ya Rasulullah. Berikanlah aku dulu wasiat. Berikanlah aku dulu aku wasiat ya Rasulullah. Apa wasiat paling baik dan paling penting dalam kehidupan ini katanya. Maka Rasulullah pun bersabda, la taghdab. Kata Rasulullah, janganlah engkau marah. Kemudian farad dari miroron. Apa? Laki-laki itu nanya lagi sama Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, la taghdab, rawahul Bukhari. Maka Rasulullah pun menjawab, janganlah engkau marah gitu. Karena apa? Marah itu adalah perbuatan yang sangat-sangat disukai oleh syaitan. Dan marah itu merupakan untuk meninggalkan yang namanya marah adalah anjuran atau nasihat yang paling baik dari Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah marah, walaupun disakitin, dihina, bahkan dilempar sama kotoran pun Rasulullah tidak marah. Akhwat, bayangkan, masya Allah. Coba kita ya kan, disenggol orang aja kakinya, woi masih dipakai nih kakinya, langsung bilang kayak gitu. Apalagi orang Batak ya kan. Jatuh pulpennya misalnya, biasa aja lah, masa anti ngapain jatuhkan pulpen anak, padahal nggak sengaja kawan yang tadi menjatuhkan, langsung dia ngamuk-ngamuk kayak gitu. Nah, jadi marah itu harus kita tinggalkan, karena itu merupakan hawa nafsu yang sangat merusak, ya kan? Amarah itu juga bisa menimbulkan berbagai kerusakan yang sangat besar. Bahkan gara-gara marah bisa terjadinya pecah belah antara teman, suami istri, gitu ya kan. Jadi kita harus sedikit-sedikit bisa meninggalkan yang namanya sifat marah. Karena sabar, pemaaf itu merupakan sifat orang yang beriman, ya kan. Tapi jangan pula kalian bilang, Ustazah Ila ini sih marah-marah aja, Anda gak ngerjakan tugas marah, Anda gak remedial marah, Anda lama contoran marah. Nah, itu merupakan termasuk kategori apa? Apakah termasuk kategori yang hadis ke-16 ini? Tidak ya akhwat. Marahnya orang tua, marahnya ustazah yang ada di sekolah itu ada sebab dan faktornya, ya kan. Kalau kalian nggak mengerjakan perintah kami, kan misalnya nggak setoran-setoran, terus kalian bilang, oh iya nggak apa-apa fulana, nggak apa-apa, ustazah nggak marah loh, anti nggak ngerjakan tugas, ya nggak masalah, ya nanti kalau anti mau nilai berapa ya nggak masalah, pokoknya nanti bagi rapot tenang aja, kayak gitu. Enggak, marah kami sebagai orang tua itu ada faktornya. Jadi kami marah agar kalian melaksanakan apa yang kami perintahkan. Cobalah contohnya, kalau kalian menyetor dari hadis 1 sampai hadis ke-16 ini sudah selesai, marah nggak kami? Ya nggak mungkin kan. Kami marah itu karena ada sebabnya, karena kalian tidak mengerjakan apa yang kami perintahkan. Seperti itu. Jadi
jangan pula kalian ketika ustazah marah terus kalian masukkan ustazah la taghdab, ustazah la taghdab. Kata di hadis ke-16 ustazah enggak boleh marah-marah ustazah, kayak gitu. Bisa supaya kita masuk surga. Tidak ya, marah yang seperti ini wajib untuk dilaksanakan apabila dia melanggar peraturan yang telah ditetapkan seperti itu. Terus kan kita kan apalagi kalau orang tua kalian nggak sholat, nggak mungkin nggak apa-apa nak nggak sholat nak, Allah itu maha melihat. Kalau kamu nggak sholat palingan nanti kamu dicatat sama Allah. Terus kalau kamu nggak sholat palingan nanti kamu bisa di apa namanya itu Allah kurangi timbangan pahala kamu. Itu termasuk marah nggak? Marah tapi yang mendidik, bukan marah yang misalnya cakap yang tidak baik, misalnya begini begitu. Nah itu tidak boleh ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hal marah, dan ada juga yang harus kita tinggalkan. Misalnya kita dinasihatin sama teman kita, fulana kerjakan tugas anti, supaya nanti anti bisa dapat nilai misalnya. Terus tentang si fulana B ini udah dinasihati kayak gitu, sibuk kali pun nanti kerjakan aja, nggak usah atur-atur hidup ana, atur aja hidup anti sendiri. Nah itu yang tidak boleh. Temannya itu menasihati dia menjadi yang lebih baik, malah dia tidak mendengar apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh temannya dalam hal kebaikan. Seperti itu kira-kira ya untuk hadis ke 14, 15, dan 16. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menghafal. Ingat, ketika ada niat, insya Allah pasti Allah bantu. Namun ketika kalian tidak berniat, pasti tidak akan ada hasilnya. Nah, semoga Allah seperti biasa kalian kirim link hadis yang hari ini diperintahkan untuk di store, kemudian japri ustazah dengan menuliskan nama, kelas, dan jam berapa kalian sudah setoran ya. Baik, yang belum selesai setoran silahkan di setoran. Jangan cuman janji. Ingat, ciri orang munafik adalah ketika berjanji dia mengingkari ya. Oke lah, mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.